Padepokan ditutup itu bukan karena izinnya, bukan juga karena kesalahan saya, tetapi terutama bagian IMB-nya. Jadi izin mendirikan bangunannya itu belum ada, sehingga padepokannya itu diminta untuk mengurus izin dulu. Setelah izin dulu itu boleh praktek lagi. Jadi di dalam surat dari Wagub, Wakil Bupati ya, itu menyampaikan bahwa silahkan untuk melanjutkan pengobatan setelah dipenuhi izin-izin yang ada di padepokan gitu. Iya, salah satunya kan karena opini yang disampaikan oleh Bang Marcel ini, sehingga masyarakat kan menjadi tergiring opininya. Akhirnya terjadi kerusuhan itu. Dari kerusuhan itu kan akhirnya menjadi polemik gitu. Dari kita diperiksa dan ternyata kita tidak ada kesalahannya terhadap masyarakat, hanya masalah izin mendirikan bangunannya yang belum ada, itu saja. Tapi untuk saat ini padepokan dan pengobatan itu tetap berjalan. Yang jelas karena padepokan ini kan baru. Kalau di padepokan lama izinnya semuanya sudah ada. Jadi Kapolres menyampaikan ke saya boleh melakukan pengobatan tapi di luar dari padepokan. Karena di padepokan ada kerusuhan. Jadi ini bukan penutupan tapi dikondusifkan seperti itu. Kerusuhan itu termasuk dari menggiring opini dari Bang Marcel. Iya. Kerusuhan itu terjadi karena opini dari Bang Marcel yang menyatakan saya melakukan penipuan. Akhirnya masyarakat luas menilai saya benar-benar melakukan penipuan, padahal tidak ada satu korban pun yang menyatakan dirinya tertipu atau korbannya begitu. Beliau menyatakan ke saya bahwa sebenarnya Bang Marcel datang ke padepokan itu bukan untuk pembuktian, tujuannya hanya untuk konten atau viral begitu. Dan ternyata memang benar, sekarang beliau viral dan subscribe-nya naik besar gitu. Tapi jangan sampailah ketika kita berkreativitas itu kita menjatuhkan orang lain. Ketika kita pengen baik, nggak perlu menjelekkan orang lain. Tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kemampuanmu, jangan menjatuhkan orang lain, itu tidak baik seperti itu. Ketika beliau menuduh saya melakukan penipuan, mana buktinya? Beliau harus bisa menunjukkan bukti-buktinya. Kalau beliau tidak bisa, alhamdulillah, kalau beliau tidak bisa membuktikan tuduhannya, ya harus minta maaf gitu loh. Karena ini sudah menjadi opini di masyarakat. Saya sebenarnya sama sekali tidak pernah menanggapi omongan orang dan lain sebagainya. Buat saya itu sudahlah, saya terjun di dunia media sosial dari dulu. Saya sudah paham kalau nanti bakal dikomentari, dicaci dan dibully. Saya tidak masalah itu. Tetapi ketika ini masalahnya sampai menimbulkan kerusakan, sampai menimbulkan di dalam padepokan, dalam anak-anak saya, ini menjadi masalah buat saya. Karena itu bukan tentang saya, tapi tentang masyarakat tentunya seperti itu. Saya pun juga ingin menjelaskan ke masyarakat luas bahwa ketika beliau seorang pesulap lalu mengatakan saya melakukan penipuan, harus bisa membuktikan dong apa yang beliau katakan. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti di sini siapa yang menipu gitu. Jadi jangan sampai kamu menuduh orang menipu lalu kamu tidak bisa membuktikan itu, terus siapa kalau seperti itu yang menipu, kan seperti itu. Saya itu sangat suka sekali dengan dangdut ya, makanya kemarin peresmian pondok pun juga saya kan mengundang dangdut gitu. Itu pun juga menjadi sebuah perdebatan di masyarakat. Masa seorang yang dikatakan Gus kan gitu ya, walaupun saya bukan Gus, saya hanya pemulung rosok ya, katanya pemilik padepokan kok mengundang dangdutan kan gitu. Terus saya sampaikan, nah kalau saya ngundang pengajian loh kamu nggak mau datang kan gitu. Jadi dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya kalau zaman dulu, zamannya Sunan Kalijaga menggunakan jaranan, ya sekarang menggunakan dangdut ataupun YouTube kan begitu. Yang penting niatnya itu baik, gitu aja. Saya itu sebenarnya kan tidak bisa apa-apa. Saya bisanya hanya berdoa. Sering sekali saya katakan, saya itu bukan orang sakti. Saya itu orang biasa, hanya seorang hamba. Hamba itu bisanya hanya berdoa. Kalau semuanya sembuh itu semuanya atas izin Allah, qadaratullahnya Allah. Kalau belum sembuh ya terus berdoa. Saya tidak pernah mengatakan, kamu nanti kalau berobat dengan saya pasti sembuh. Tidak. Wong saya sendiri pun kalau sakit ya berdoa, sama saja, nggak ada bedanya. Jadi ketika banyak orang mengatakan, tunjukkan dong kesaktianmu. Yang bilang saya sakti itu siapa?
sama-sama makan nasi, dimarahin istri, sama-sama takut kok bilang sakti. Apa ada yang sakti? Dunia itu nggak ada orang sakti. Orang yang sakti itu orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang selamat, itu saja. Komentar netizen sangat luar biasa ya terhadap saya. Tapi kembali saya katakan bahwa seperti apa yang dikatakan oleh kiai saya, bahwa ketika tanaman itu pengen subur, maka dia harus disirami dengan kotoran sehingga tanaman itu subur. Ketika kita dicaci, dibully, sebenarnya itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Disitulah letak kesabaran yang saya terima. Saya sudah siap untuk dicaci dan dibully, apalagi ketika saya yang dari pesantren lalu sering mengatakan tentang ilmu hikmah dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu hikmah itu bukan untuk kesaktian, bukan untuk kejadukan, bukan untuk hal-hal yang lain. Ilmu hikmah itu untuk menumbuhkan kesabaran. Nah, inilah memang saatnya saya diuji oleh Allah. Dan menurut saya sesuatu hal yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan, dan yang buruk itu pasti akan mendatangkan keburukan. Jika di dalamnya baik, pasti keluar sesuatu hal yang baik-baik. Kalau di dalamnya buruk, ya keluarnya yang buruk-buruk. Dan saat ini memang kan saya berbenturan dengan orang yang mempunyai dukungan sangat luar biasa. Saya yang hanya akun kecil, hanya 1 juta subscribe, dibenturkan dengan seseorang yang mempunyai subscriber puluhan juta. Ini kan sudah sangat berbeda. Ketika influencernya, ketika yang mempunyai akun itu memframing saya, mengatakan saya tidak baik, secara otomatis pengikutnya yang puluhan juta itu juga akan mengatakan saya tidak baik. Tapi tidak masalah. Pandangan manusia itu buat saya tidak ada masalah apa-apa gitu, karena kita hidup juga bukan untuk manusia, kita hidup itu untuk Allah, begitu loh. Seandainya semua orang berusaha untuk menjatuhkan kita, kalau di mata Allah kita itu baik, akan tetap baik. Kalau memang semua orang itu berusaha untuk baik sama kita, kalau Allah menginginkan kita itu buruk, ya kita itu buruk gitu aja. Dan menurut saya kelihatan baik ini hanya karena Allah itu menutupi keburukan saya, makanya saya kelihatan baik. Kalau saya dibuka aibnya sama Allah, ya kelihatan buruk. Jadi ya buat saya manusia itu nggak ada yang baik sempurna, semuanya itu ada buruk-buruknya lah. Bahwa dahulu kala baginda Rasulullah SAW ini pernah duduk bersama dengan sahabatnya. Ketika beliau duduk ini, tiba-tiba ada orang kafir yang mencaci dan membuli sahabat baginda Rasulullah. Ketika sahabat baginda Rasulullah dicaci dan dibuli ini, baginda Rasulullah tersenyum. Tapi karena lama-kelamaan cacian ini terus-menerus, akhirnya sahabat baginda Rasulullah itu membalas cacian tersebut. Lalu ketika itu baginda Rasulullah pergi. Ketika baginda Rasulullah pergi, sahabatnya ini menyusul, lalu bertanya, "Ya baginda Rasulullah, tadi ketika saya dicaci, dibuli, saya diam, panjenengan di situ tersenyum dan tetap menemani saya. Lalu ketika saya membalas cacian tersebut, kenapa panjenengan pergi dan kelihatan cemberut?" Lalu ketika itu baginda Rasulullah menjawab, "Tadi ketika kamu dicaci dan dibuli, kamu sabar, maka malaikat datang dan mendoakan kamu, menaikkan derajat kamu. Tapi ketika kamu membalas cacian tersebut, malaikat pergi, setan yang datang. Karena setan yang datang, saya pun pergi." Gitu. Jadi hikmahnya, ketika kita dicaci, dibuli orang, kita tidak marah, maka disitulah nanti Allah akan menaikkan derajat kita. Tapi kalau kita membalas, nggak ada apa-apa yang kita dapatkan kecuali hanya menuruti hawa nafsu. Kayak contoh, sampai saya kasih sesuatu, "Ini mbak," gitu. Kalau sampean nggak terima, sampean nggak mau, kan kembali kepada saya. Tapi kalau sampean terima, ya sudah, nggak akan ada apa-apa, begitu. Seperti itulah contohnya. Jadi jangan marah ketika dibully maupun dicaci. Ya sekarang ada hikmahnya kan, makanya saya mengatakan kepada saudara saya, jangan marah kepada Mbak Marcel, jangan marah kepada orang-orang yang mencaci saya.